kedua orang tua saya belajar kepada seorang yang bergelar Gus. Beliau mengajarkan tarekat, hakikat, marifat, dan belum melakukan sholat. Wah, ini sesat ini. Sesat. Udah jelas sesat udah. Sholat yang pertama kali yang diajarkan. Dan sebaik-baik amal apa kata Nabi? Sholat. Wa alamu anna khaira a'malikum as-sholat. Sampai Nabi Ibrahim AS mendoakan Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Muqima sholat. Sholat yang pertama kali setelah mentauhidkan Allah, sholat. Dan pembagian kayak hakikat marifat nggak ada dalam Islam. Ini bukan dari Islam. Ya, torekot hakikat, torekot syariat hakikat marifat bukan dari Islam. Agama Islam sudah sempurna, nggak boleh orang menambah-nambah yang baru dalam agama. Semua yang pertama kali diajarkan dan yang wajib atas mukallaf yaitu Allah, mentauhidkan Allah. Yaitu awal wajibin al mukallafi ma'rifatullah, tauhidullah. Yang pertama kali yang wajib atas mukallaf mentauhidkan Allah. Setelah itu tetap dia menegakkan sholat. Kalau umpamanya dia mati, dan mati dalam keadaan tidak sholat, ini berat hukumannya. Dunia berat, akhirat berat. Ini sesat ini. Jelas sesat. Kita harus katakan yang sesat sesat. Nggak dibilang baik. Jelas, siapa aja yang ngajarkan, Gus ke, Kiai ke, Habib, kalau ngajarkan yang seperti ini, nggak ada contoh dari Nabi. Islam sudah sempurna belum? Sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa Rasulullah SAW. Tidak ada syariat dan torekot kecuali torekot yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain kecuali kita mengikuti. Sama seperti Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi juga mengajarkan demikian. Tidak ada torekot, nggak ada hakikat kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seorang nggak akan sampai kepada Allah dan kepada surganya kecuali mengikuti jalannya yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sama seperti Ibnu Qayyim juga mengatakan demikian. Tarekat itu cara apa? Cara zikir. Nabi mengatakan iqra'ul Quran, baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Quran mengatakan iqra'u, bacalah Quran. Tapi ada Nabi mengajarkan cara membaca Quran? Mana ada? Saya waktu kecil dulu cara baca Quran mungkin beda sama orang Aceh. Saya dulu cara baca Quran alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u, a, i, u. Sama. Yang sama berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak begitu. Anak sekarang pakai ikro, a a a, bataba, batata, batasa, basaba. Pernah Nabi Muhammad mengajarkan alif dua di an, alif dua di bawah, in, alif depan, un, an, in, un. Itu namanya cara. Datanglah ulama tasawuf namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, maka dibuatlah cara, itulah dia tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi punya murid. Syekh Bahauddin Naqsyabandi punya menantu namanya Syekh Alauddin At-Tari. Syekh Alauddin At-Tari punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya murid namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya murid, itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, orang Aceh, mursyid tarekat Naqsyaban. Dari mana dia sekolah? Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Fikihnya mantap, akidahnya kuat, tasawufnya hebat. Tiga-tiga ada, fikih, akidah, tasawuf. Maka siapa yang tidak tahu cara berzikir, datanglah ke tuan-tuan guru, belajar metode zikir. Mesti bersanad, mesti bersilsilah, mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Kau sudah belajar zikir? Sudah. Kepada siapa? Guru saya. Siapa namanya? Syekh Google.
Kau udah belajar zikir? Sudah. Siapa gurunya? Syekh YouTube. Tak bisa, mesti berguru. Maka siapa yang sudah ikut tarekat, mursyidnya orang yang soleh, mursyidnya saya Pak Ustadz tidak Naksabandi. Lalu siapa mursyid tarekatnya? Tarekat Sattaria. Tarekat Sattaria dari Syekh Krongkali. Syekh Krongkali mengambil dari gurunya ke atas sampai kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili. Syekh Abdul Rauf Asingkili punya murid dari Sulawesi. Sulawesi muridnya jauh, bukan orang Aceh. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Datang muridnya dari Sumatera Barat, Padang. Namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Datang muridnya dari Jawa, orang Jawa, Jawa Barat. Namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Datang ke Banda Aceh mengambil tarekat Sattariyah. Ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Abul Hasan Saziliyah, ada tarekat namanya Burhamiyah, ada tarekat Darqawiyah. Tapi dengan syarat berguru dan gurunya soleh. Tapi kalau gurunya tak sholat, guru kamu tak sholat, oh dia sholatnya di Masjidil Haram Pak Ustadz, bohong. Mana pula sholat Jumat di Masjidil Haram? Di Abdiyah jam 12.30 dia mengaku sholat di Masjidil Haram. Kalau di Abdiyah jam 12.30, di Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat 8.30? Ketahuan bohong. Oh, kamu ketahuan.